وصحابته وقربات رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Majelis Ta'lim Al-Karomah Bapak Ustadz Dedi beserta jajarannya, beserta para nasihat Bapak Suryadi, dan yang saya hormati Ainul Kiram, guru kita bersama yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Emiani, dan yang saya hormati aparat pemerintah Jombang Keramat, Bapak RT, tentunya Bapak RT Yanto, kami sampai Anto Wiranto, Bapak RT beserta aparatnya ada ikut banyak ya. Dan yang saya hormati para sepuh, khususnya Bapak Dadang, Bapak Imin, dan yang lain-lainnya, dan sekalian jamaah yang sama-sama tentunya selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengucap segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya masih memberikan berbagai macam karunia-Nya, mencurahkan berbagai macam kasih sayangnya, nikmatnya kepada kita, terutama tentunya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu pula marilah kita sampaikan sholawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, tiada lain uswah kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan kita selaku umatnya yang masih istiqomah mengikuti syariat atau ajarannya, baik ajaran yang wajib dan yang sunnahnya,
yang alhamdulillah kita masih dapat melaksanakannya dengan harapan insya Allah nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam ini dipertemukan lagi sebagaimana biasa kita selalu istiqomah, yaitu kita melaksanakan thalabul ilmi, melaksanakan pengajian tiap minggunya setiap malam Senin yang diposkokan, yang ditempatkan yaitu di Musola Al-Karomah Jombang Keramat, dan sekali-sekali juga pindah ke rumah ya 1 bulan sekali. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan majelis taklim ini bertambah makmur, bertambah jamaahnya, dan kita selalu mendapatkan berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pada malam hari ini sudah beberapa lama kita tidak membacakan dan kita buka lagi, yaitu kitab. Tentunya kitab ini adalah kitab sunnah yang banyak sekali isinya, yaitu tentang sabda-sabda Nabi Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu kita selalu mengikuti daripada 2 kitab ini sebelum yang lain, di antaranya Al-Quran dan hadis. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum min amrayni ma in tamassaktum bihi lan tadilu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya aku tinggalkan 2 perkara sebagai wasiat untuk umat. Di antaranya 2 kitab ini adalah Alkitab Al-Quran dan Sunnahku. Dan pada malam hari ini kita bahas yaitu tentang masih pelajaran tentang kitab iman dan cabang-cabangnya. Tentunya kita tidak cukup hanya dengan berpondasi dan dengan berlandasan cuma hanya rukun iman saja. Tentunya bukan hanya itu saja yang kita dapati. Karena di samping itu pula kita harus melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang selalu kita menambah keimanan kita. Tentunya ada cabang-cabang keimanan yang bisa menyempurnakan daripada perilaku dan iman kita jadi sempurna. Jadi ada cabang-cabangnya juga selain 6 perkara dan 6 rukun iman. Cabang-cabangnya ada banyak perbuatan-perbuatan dan perilaku kita dalam hal kita untuk menjalani daripada kehidupan kita di dunia ini dalam hal perbuatan-perbuatan. Alhamdulillah pada malam ini kita sampailah daripada di bab di antara 2 makalah yang akan saya sampaikan sama-sama. Marilah kita kaji dan kita bahas. Pertama 2 makalah ini. Pertama itu makalah tentang haram berbuat fitnah atau namimah, artinya mengadu domba. Baiklah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, di antara 1 hadisu Udzaifah qala sami'tu Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun, yang artinya Udzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memfitnah atau mengadu domba. Perbuatan fitnah ini adalah sangat kejam. Ada peribahasa mengatakan lebih kejam fitnah daripada pembunuhan. Apa sih sebenarnya fitnah? Fitnah itu adalah sebagai mengadu domba, istilah sekarang adalah provokator katanya. Gara-gara fitnah menjadi suatu keributan dan menjadi suatu terjadinya keributan gara-gara fitnah bisa jadi keributan dan menjadi juga pembunuhan.
Karena fitnah itu adalah suatu hal yang dibuat-buat, yang dibuat alasan seseorang agar dia mendapat derajat, agar dia mendapat pandangan dari orang lain. Bagaimana dia cara memfitnah supaya orang itu terjadi keributan. Seperti umpamanya si A dengan si B, nama si B kehilangan sesuatu, lalu ada orang ketiga, pihak ketiga atau C. Si B kehilangan sesuatu, di situ bahwa si A sebenarnya tidak mengambil, cuma hanya tahu bahwa si C itu supaya antara A dan B itu bagaimana supaya dia menjadi ribut, dan si C ini supaya dipercaya dengan si B. Nah, dituduhlah si A, dibilangin sama si B itu si A itu yang ngambil kembali ya. Umpamanya kehilangan sesuatu, taruhlah kehilangan motor umpama ya. Padahal si A tidak mengambil, karena si C ini ingin dipercaya sama si B. Nah, diadu domba lah. Oh, itu kemarin saya lihat si A itu lewat itu, mungkin dia yang ngambil. Nah, si B ini kan panas pasti dia kan menegur dan menemui si A. Katanya kamu yang mengambil barang saya, padahal kan tidak, dia tidak mengaku. Akhirnya apa yang terjadi? Keributan. Terjadi bencana, akhirnya jadi keributan, bisa menjadi panjang ya, bahwa si A difitnah sama si C. Nah, apakah itu jadi si A merasa dia terasa difitnah, itu tidak akan hilang sehari, 2 hari, sebulan, sampai setahun, karena dia lebih tajam istilahnya daripada pembunuhan, lebih keras daripada pembunuhan, karena dihina, karena difitnah. Sebenarnya bukan dia yang mengambil, mungkin ada orang lain mengambil, cuma si C ini dia supaya dipercaya masih B, mencari muka lah istilahnya. Jadi dia dibuatlah fitnah, namimah namanya, mengadu domba, akhirnya jadi keributan, bisa-bisa menjadi pembunuhan. Itu namanya mengadu domba. Fitnah itu adalah haram hukumnya, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga seorang yang berbuat fitnah atau mengadu domba. Itu diantaranya satu makalah. Berikut makalah kedua, yaitu hukum haram dalam bersumpah dalam jual beli. Nah, dalam jual beli haram untuk bersumpah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, jangan sampai ada sumpah dalam hal jual beli atau transaksi. Hadisnya sebagai berikut, yaitu hadisu Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bitariqi famanaf'ahu min ibris sabil. Rajulun baya'a imamahu la yuba'ihu illa lidhuya fa illam a'afahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhita. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri faqala wallahi alladzi la ilaha ghairuhu laqad a'taitu biha kadza wa kadza fa saddaqahu rajulun summa qara'a hadhihi la yahli illa innal ladzina yasharuna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, yang artinya demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya pada hari kiamat.
tidak akan dimaafkan dan bagi mereka tetap ada siksa yang sangat pedih. Jadi ada tiga macam, ada tiga makola, tiga hal yang nantinya di hari kiamat tidak dipandang dengan Allah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dan tidak pula dimaafkan, dan bagi mereka tetap siksa yang pedih yang akan diterimanya. Apa aja diantaranya? Tiga macam tersebut. Diantara satu adalah seorang yang memiliki kelebihan air di tengah perjalanan, lalu dia menolak memberikan kepada musafir yang membutuhkannya hanya air. Kenapa? Karena air itu adalah suatu rahmat Allah. Air itu bukan milik dia, yang dia miliki, yang dia bawa. Kenapa ada musafir yang membutuhkannya, dia tidak mau membaginya, sedangkan musafir itu dalam kehausan. Musafir dalam perjalanan, kita dalam perjalanan sama-sama, tapi ada orang yang kehausan, tapi dia menolak untuk memberikannya. Artinya pelit, tidak mau. Nah, itu tidak dipandang oleh Allah dalam rahmat dan sayang nanti di hari kiamat, bahkan akan mendapatkan siksa. Cuma hanya air, Pak. Bagaimana dengan yang lainnya, dengan harta dan lainnya? Bahwasanya kita itu tidak harus berkasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan sesuatu, bahwa kita harus membagi kebahagiaan orang lain yang dibutuhkan, baik harta, benda, dan lain. Ini cuma hanya air. Kenapa sampai disiksa? Kenapa sampai tidak dipandang rahmat Allah? Karena air yang dia miliki, kita membawa air sebenarnya bukan punya kita, bukan milik kita. Karena air adalah Allah yang punya, Allah yang menciptakan. Jadi harus ingat bahwa air itu bukan yang kita minum. Sebenarnya kan ini air kan Allah yang punya. Kita cuma hanya bersyariat, berusaha untuk mendapatkan. Jadi tidak boleh pelit. Nah, di dalam suatu perjalanan kalau kita bertemu dengan seseorang yang membutuhkan karena kehausan, maka berilah dia minum. Nah, dalam hal ini kalau demikian dalam perjalanan kita bersama-sama ketemu orang musafir, tidak diberikan, bahwa dia sebenarnya membutuhkan air atau dia meminta kemudian tidak diberikan, maka Allah akan tidak memandang dengan rahmatnya nanti di hari kiamat. Bahkan dia juga tidak dimaafkan, dan bahkan mereka akan mendapat siksa yang pedih. Itu satu tentang air. Yang kedua yaitu seseorang yang berbaiat kepada imam atau pimpinan semata-mata untuk dunia. Jika ia diberi imbalan duniawi, maka dia akan ridho, akan senang. Maka kalau bila tidak diberi imbalan, maka dia akan marah atau dibaiat seolah-olah dia akan selalu setia kepada pimpinannya. Kalau tidak ada diberikan pemberian imbalan, dia tidak mau. Tapi kalau ada imbalannya dia mau, hanya mencari tentang kesenangan dunia semata untuk dunia. Tapi kalau dia tidak diberi imbalan dengan orang yang dibaiat, yang dia baiat dengan pimpinannya, maka dia bisa marah. Cuma hanya tentang kepercayaan saja terhadap pimpinan, tapi dia sebenarnya mencari kesenangan dunia. Karena saking dia ingin setia kepada seseorang, tapi dia niatnya hanya mencari keuntungan dunia. Tapi kalau tidak diberi, dia marah. Contohnya seperti apa? Saya ikut pimpinan saya, pelit banget, saya nggak dikasih apa-apa. Nah, terus pimpinannya mungkin dimarahin sama dia dengan cara lain, mungkin dengan cara hal-hal yang kekerasan, bisa juga kan. Itu namanya orang yang seperti itu juga nanti tidak akan mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan tidak pula dimaafkan kalau dia berniatnya seperti itu. Dua. Yang ketiga yaitu seseorang menjual barangnya sesudah waktu asar, mungkin sesudah sore, setelah sore, lalu ia bersumpah
Seorang menjual barang pada waktu sore, lalu ia bersumpah, demi Allah aku telah membayar sekian pada penjualnya, lalu dipercaya oleh pembelinya padahal ia berdusta. Contohnya seperti apa? Umpamanya Bang Jack punya sesuatu barang, datang seorang ingin membelinya, bahwa Bang Jack, oh gak jadi saya jual, saya nanti ada yang membayar nanti sore. Padahal mungkin di situ dia tidak, mungkin dengan karena harga, karena perbedaan harga mencari keuntungan yang lebih besar, terus dia bersumpah. Padahal sore juga belum tentu orang itu akan membayar, kan gitu. Jadi dia bersumpah, demi Allah aku telah membayar sekian pada penjualnya, lalu ia dipercaya oleh pembelinya padahal ia berdusta. Padahal tidak demikian. Nah, dari dalam hal jual beli, kalau memang kita bisa lihat belum pasti, kita jangan bersumpah seperti itu. Demi Allah saya tidak akan jual nanti sore, soalnya ada yang mau beli sekian. Jadi seolah-olah dia mempertahankan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, padahal belum tentu. Tapi dia sudah bersumpah, nanti sore atau setelah asar nanti ada yang akan membayar. Makanya kita harus hati-hati dalam transaksi jual beli. Kita harus apa adanya. Dan di dalam hal jual beli itu di dalam Islam sebenarnya ada ukurannya, Pak. Beda dengan sekarang cari untung yang sebesar-besarnya. Dalam Islam itu ada, dalam fikih itu hanya mengambil boleh 2%, setengah 3% paling besar. Tapi kan sekarang, zaman sekarang udah modern, beda. Sekarang penjual mobil atau penjual kerbau atau penjual tanah atau penjual produk-produk lain, dia cari keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak menghitung daripada yang telah disyariatkan di hukum fikih. Ada mengambil keuntungan, kita tidak boleh lebih daripada 5%. Sekarang nggak ada yang ke situ, Pak. Nggak ada sekarang yang udah menengok ke situ, pokoknya mencari untung sebesar-besarnya. Gitu. Jadi dalam hal jual beli kita juga tidak boleh bersumpah kalau bahwa ini belum pasti. Jangan mengatakan hal demikian. Nah, ini dilarang, bahwa tidak nanti di hari kiamat Allah tidak memandang kita, tidak memberikan kasih sayang kepada kita, dan tidak dimaafkan kesalahan kita, bahkan kita akan disiksa. Itulah 3 makalah yang artinya haram dalam bersumpah dalam jual beli. Nah, itu saja ya. Karena ini baca kitab ini hanya sebagai pedoman kita, sebagai referensi umat Islam, supaya kita tetap mengikuti aturan-aturan atau ajaran-ajaran sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak tergelincir dengan dosa. Itu ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan 3 makalah tersebut, yaitu diantaranya orang yang sangat pelit dengan air, tidak membagi kepada seseorang yang membutuhkannya. Maka di sini hanya contoh air, tapi dengan hal yang lainnya, harta benda, kalau orang itu butuh pertolongan kita berikan. Kalau kita punya padahal dia punya, berarti tidak diberikan. Nah, itu seolah-olah dia pelit atau bahil. Jadi kita nggak boleh bahil. Yang kedua yaitu seorang yang berbaiat, artinya tunduk kepada seorang pimpinan demi mencari keuntungan dunia. Kalau tidak diberi imbalan dia marah. Jangan misalkan seperti itu kita. Ya. Yang ketiga yaitu bagaimana kita dalam transaksi jual beli jangan bersumpah. Jadi apa adanya. Mudah-mudahan yang bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk bapak-bapak semua, para jamaah. Insya Allah kita selamat, nanti akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dengan kasih sayangnya, sehingga kita juga dimaafkan kesalahan-kesalahan kita dan kita tidak mendapat siksa. Demikian, kurang lebih mohon maaf ya, apabila salah berkata. Saya akhiri saja dalam menyampaikan makalah ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin.
Bila taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Al-Mukarram Ustaz Sugiri atas yang telah disampaikan kajian materi pada malam hari ini. Semoga sebagai thalabul ilmi untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat baik di dunia sampai di akhirat dapat kita amalkan, kita jalankan apa yang telah tadi disampaikan sebagai pengingat kita dalam menjalani kehidupan mengarungi kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari penghujung acara telah sampailah kita, yaitu doa penutup yang akan dibacakan, akan dipimpin oleh guru kita juga Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Yani. Tak berbanyak kalam, dengan segala hormat, waktu dan tempatnya kami persilahkan. اللهم صل على يا مولانا الكريم يا مولانا المعبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. وبارك في كل شارك يا رسول أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي الله ويكافئ مجدا. يا ربنا لك الحمد كما يرضي لجلالك كلمات سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة من أول الغفر وتقبل في الجنة الأجل وتطهرنا بهذه الجميع شيئا وترفع من بجعلك الرجل وتبلغنا الأقصى يمين وخطيات وبدر الممات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بالسبب الموت ونزلة النار وعفوا عند الإسلام وبالفني جنوبي ولوالدي وارحمنا كما ربياني صغيرا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل يا مكرم قصيدنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.